masih COVID lah, anggap aja kita bilang masih seperti ini gitu ya. Anggap aja kita bilang kondisi perekonomian belum pulih gitu. Ya karena kan untuk pulih mungkin masih butuh setahun 2 tahun lagi gitu kan. Nah, anggaplah dengan kondisi seperti ini berarti kitanya yang harus menyesuaikan kan gitu ya. Kita yang harus mengikuti irama, eee, keadaan kita saat ini gitu. Mungkin ya harus ada effort yang lebih, harus ada usaha yang lebih gitu. Kayak saya pribadi, eee, memang tahun-tahun kemarin kayaknya masih ngeraba-raba gitu ya. Jadi kayak sebenarnya saya males untuk bikin arisan banyak-banyak gitu. Karena saya males untuk nagihin setiap bulan gitu, apalagi kalau kloternya lebih dari satu gitu kan. Tapi, untuk periode kemarin akhirnya saya, ya sudahlah oke kita buka, ibaratnya saya jadi bandarnya gitu, supaya cepat keisi 10 gitu kan, untuk semua tim gitu. Nah terus, dan lebih dari satu kloter gitu, banyak kloter, ada 4 kloter, jadi total 40 orang harus saya tagih gitu kan, ya lumayan gitu kan, lumayan juga kita harus ngerekapin tiap bulan gitu ya, tapi ya itu yang harus kita kerjakan, memang ada effort lebih yang harus kita kerjakan gitu. Nah, di periode 2021 ini, eee, saya mau naik lagi satu level untuk ya maksudnya kasih effort lagi sedikit lagi lebih lebih tinggi gitu, dari apa yang biasanya saya kerjakan gitu. Karena biasanya saya bukan tipe yang beginian nih gitu ya sebenarnya gitu. Ya mungkin teman-teman juga kalau ngelihat tadi saya tanya ada yang udah bikin resolusi yang angkat tangan baru 2 berarti yang lain belum gitu kan ya. Berarti yang lain juga kurang lebih tipenya rada mirip-mirip juga sama saya gitu, bahwa tipenya bukan tipe yang rapih lah ya bisa dibilang gitu ya, terstruktur, terorganisasi kayaknya tipenya sama gitu, karena saya juga tipenya begitu. Cuman untuk tahun ini saya pengen coba mempraktekkan apa yang, eee, kemarin dikasih James gue. Nah kemarin, James itu bilang begini, "Hal pertama yang harus kamu tentukan itu adalah tujuan," gitu. Tujuan, jadi teman-teman yang tadi belum ini, apa sih, belum bikin tujuannya tahun ini mau apa, dibuat dulu, gitu ya. Itu hal pertama, buat dulu. Buat dulu setahun setahun ini mau ngapain aja, setelah itu buat yang bulanan. Gitu. Saya udah buat yang 1 tahun, seperti biasa saya setiap tahun selalu buat kan, gitu. Oh, kalau yang tahun lalu itu banyak yang tidak tercapai, soalnya saya nulisnya mau pergi trip setahun 3 kali ke luar negeri, boro-boro ya, nggak bisa ya, Hai, kan nggak bisa ke luar negeri, gitu. Terus rencananya Desember mau ke Jepang, boro-boro, nggak jadi saudara-saudara ya, batal, gara-gara si Koronce ya. Terus terus udah gitu, eee, tapi ada beberapa yang bisa tercapai sih. Terus kayak berat badan mau turun, nggak turun-turun, itu juga tidak tercapai ya saudara-saudara ya, karena di rumah aja kan ya. Susah turunnya, yang ada naik loh ini ya. Nah, terus udah gitu, ya banyak juga gitu, banyak juga yang tidak tercapai, tapi banyak juga yang tercapai gitu ya. Kalau kayak tadi trip 3 kali setahun tidak tercapai, ya tabungan tapi nambah, kan karena cash reward-nya jadi dicairin toh gitu, dicairin dan bisa ditabungin. Nah, ya ada sebagian yang tercapai tapi ada sebagian juga yang tidak tercapai dan itu di bawah 80% tercapainya, gitu. Nah, tahun ini kita buat lagi wishlist setahun lagi dan, eee, karena kemarin James gue mengajarkan seperti itu, jadi saya juga mau bikin yang bulanan. Jadi waktu kemarin selesai V-Class, saya itu langsung beli yang namanya, planner, buku planner. Teman-teman ada yang udah punya belum buku planner? Ada yang punya nggak? Ada yang punya ya? Atau mungkin ada yang belum punya, nggak apa-apa. Nih, ini ada buku planner, bisa beli di online atau mungkin di Gramedia. Ini setahunan, setahunan plannernya gitu. Apa aja sih yang ada di dalam planner? Nah, kemarin itu diajarinnya begini sama James gue. Pertama, kamu harus bikin tujuan dulu, tujuan tahunan dan tujuan bulanan. Nah, di dalam planner ini itu ada tujuan yang setahun, tulisnya di awal. Di awal ini lembar pertama ini dia disuruh bikin wishlist 1 tahun sepanjang 2021. Nah, terus setelah itu ini mulai ada tanggal-tanggal yang per bulan. Tanggal-tanggal yang per bulan. Nah, di tanggal-tanggal yang per bulan ini
itu dia juga ada wishlist untuk bulanan. Jadi 1 bulan ini nih, ini yang bulanan. Ini bagus nih, boleh ditiru. Nggak usah beli, kalau teman-teman mau bikin juga nggak apa-apa. Jadi bikin pakai binder note sendiri juga nggak apa-apa, tapi formatnya bikin kayak begini. Itu tadi yang setahunan. Terus yang bulanan itu ada wishlist bulanan, terus ada apa yang harus kita kerjakan dalam 1 bulan itu. Terus udah gitu, nih ada goal-nya juga, ada langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Terus sama ada jurnal bersyukur sebulan. Jadi misalnya bulan Januari saya pengen tembus tiket trip misalnya gitu ya. Tapi kan saat ini belum tembus kan. Nah, saya bikin jurnal bersyukur di bawah sini, misalkan tulis terima kasih karena saya sudah tembus trip tanggal berapa. Jadi jurnal bersyukur untuk hal yang sebenarnya belum tercapai gitu. Jadi kita kayak mengafirmasikan gitu ya, kan udah diajar beberapa motivasi kan bilang begitu kan. Nah, ini juga ada formatnya, kita kayak jurnal bersyukur setiap bulan, dalam bulan ini kita mencapai apa, pengen bersyukur untuk apa dalam bulan ini, itu bagus banget. Nah, terus buku ini tuh bagusnya dia juga ada untuk manajemen keuangan. Money tracker dalam 1 bulan, itu ada. Jadi selain kita memanage waktu, kita juga memanage keuangan kita, gitu. Jadi awalnya kita punya balance-nya berapa, uang kita awal bulan ada berapa, terus ada masuk atau keluar berapa dalam sepanjang bulan itu, itu ada juga. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus kita waktu kita bikin wishlist, waktu kita bikin goal bulanan itu, kita tuh diingetin untuk SMART ini. Kan kita pernah ada video motivasi kan, SMART itu ya. Jadi impian itu harus spesifik, terus harus apa sih? Saya butuh kacamata, maaf ya. Harus spesifik, terus harus dapat diukur, terus dapat dicapai, realistis, terus harus punya target waktu. Nah, itu kita diajarin, di sininya ada, diingatkan. Jadi bikin mimpi tuh jangan ngawang-ngawang, bikin mimpi tuh dihitung yang benar gitu ya. Kalau misalnya nulis bulan ini saya mau tembus trip, kalau kurangnya masih 20 poin, berarti 1 minggu kamu harus kejar berapa, gitu kan. Nah, itu harus terukur, kamu harus bisa ngukur gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitunya ini harus lebih jelas. Jadi, seperti itu. Nah, ini buku bagus banget, teman-teman boleh tiru formatnya. Kalau misalnya lupa yang saya kasih tadi formatnya apa, nanti boleh japri. Nah, ini ada yang tanggal bulanannya. Nah, nanti teman-teman tulis kayak ini apa sih, rencana. Hari ini misalkan saya mau hubungi si A, mau follow up si B, mau follow up, misalnya mau apa sih, kayak follow up kedalaman gitu ya. Kan misalkan pengen, ngajak ngobrol orang baru siapa aja, terus mau follow up member siapa aja gitu-gitu. Nah, tulis boleh gitu ya. Yang semacam itulah rencana-rencana, tapi yang global aja sih. Terserah kalau mau lebih detail, kalau saya sih kayaknya saya mah lebih global dulu aja gitu. Jadi sedikit-sedikit belajar untuk lebih apa ya, terorganisir lah gitu ya. Soalnya kemarin waktu di James gue itu juga memang dibilang coba tanya orang sukses, nggak ada yang nggak punya jadwal, semua punya jadwal gitu loh. Jadwal dia sendiri aja udah ada jadwal setahun gitu. Nah, terus si James Webb kemarin kan bilang kita harus kasih bikin tujuan. Seperti yang tadi di buku ini sudah ada tujuan bulanan dan tujuan tahunan. Nah, terus setelah tentukan tujuan, kita itu harus membuat yang namanya perencanaan. Makanya perlu buku planner ini. Kita harus bikin yang namanya perencanaan. Perencanaannya bukan perencanaan yang ngawang-ngawang juga. Jadi perencanaannya itu harus terarah, terukur juga gitu loh. Jadi harus dengan jumlah yang tepat. Kualitasnya ada, tepat, dan jumlahnya tepat gitu. Jadi kalau kemarin tuh jadi dikasih ilustrasinya, kalau misalnya kamu mau bikin otot, harus ngapain? Tujuan kamu mau bikin otot, berarti kan kamu kan harus angkat beban supaya terbentuk ototnya kan. Nah, angkat bebannya berapa kilo gitu. Kalau kamu angkat bebannya sehari cuma 2 kilo, 2 kilo yang nggak akan terbentuk gitu. Kalaupun misalnya terbentuk tapi lama banget gitu kan. Jadi dengan kata lain, meskipun kita punya tujuan, tapi kalau aktivitas kitanya tidak tepat dan jumlahnya tidak pas,
yang nggak akan jadi, gitu. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering ada yang WA ngomong, "Lah, kenapa ya? Kok gue udah melakukan ini, gue sudah melakukan itu, kok tujuan gue tidak tercapai?" Gitu kan. Nah, berarti ya itu seperti yang tadi kata James gue bilang, berarti aktivitasnya mungkin sudah benar ya, kayak tadi mau bikin otot. Aktivitasnya harus ngapain? Harus angkat beban. Betul, sudah melakukan angkat beban. Tapi jumlahnya tepat nggak? Gitu. Yang kayak gitu-gitunya yang harus diperhitungkan, dilihat gitu ya. Jadi kalau jumlahnya tidak tepat, meskipun aktivitasnya tak benar, tapi tetap tidak akan sampai ke tujuan kita gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki gitu. Nah, terus waktu itu dikasih pelajaran juga bahwa dalam perencanaan itu harus ada melakukan sesuatu dan membangun sesuatu. Kayak kita nih ya, di MCI ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu promosi, ya kan. Terus kita juga harus, broadcast misalnya gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu namanya kita melakukan. Promosi, jualan, itu kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi, satu lagi yang harus kita kerjakan juga, membangun. Membangun itu, ya itu, sesuatu yang sebetulnya nggak kelihatan. Membangun hubungan, bisa membangun hubungan baik dengan orang, atau bisa juga seperti yang tadi Ci Foni udah sempat ngobrol juga kan, gimana nih kalau ada orang yang sakit. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya itu ngasih, eee, kayak ngasih bantuan sama orang yang sakit, itu salah satu bentuk membangun, gitu. Karena memang pada saat kita ngasih, betul sih, aduh mahal, ngasih gue dapet apa gitu ya. Jadi secara secara materi saat itu saya belum dapat apa-apa gitu. Tapi saya sedang membangun hubungan baik dengan seseorang gitu. Jadi, saya udah beberapa kali sih ngalamin juga gitu ya, hasil dari membangun yang, awalnya memang kayaknya saya malah rugi gitu. Tapi hasil dari membangun itu ya hari ini saya rasakan manfaatnya gitu ya. Jadi misalnya orangnya sembuh, terus nanti dia saling sharing sama orang-orang terdekatnya gitu. Karena kan kalau kalau dia memang merasakan barangnya bagus, dia pasti akan rekomen sama orang gitu dan itu yang terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi membangun itu bisa membangun hubungan baik sama orang. Kita pokoknya hatinya niatnya nolong aja dulu gitu. Jangan mikirin rugi, jangan mikirin dulu ke materi, jangan mikirin, aduh nanti kalau saya dibilang aji mumpung atau apa, nggak usah lah, nggak usah mikir ke situ, karena kan kita niatnya nolong ya, gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menjual gitu. Jadi itu salah satu bentuk dari membangun kalau untuk tim kita. Kalau untuk apa sih maksudnya bidangnya kita saat ini gitu ya, apalagi di bidang kesehatan gitu. Nah, terus eh, waktu itu diajarin juga cara kita, jadi tadi yang pertama kan harus ada tujuan, yang kedua aktivitasnya harus tepat dan ini ya, aktivitasnya harus tepat, ada plan-nya yang baik, aktivitasnya harus tepat, terus berkualitas dan jumlahnya juga tepat, yang kayak begitu-begitu ya. Nah, terus bagaimana sih caranya kita bikin plan yang baik? Ya, bagaimana caranya kita bikin plan yang baik? Caranya ya diajarin sama si James gue waktu itu kayak gini. Pertama, kamu harus bikin time management yang baik dulu. Time management yang baiknya itu seperti apa? Yaitu seperti tadi, kalau saya begitu saya didengerin si James gue, saya langsung kepikiran, wah saya harus punya planner kalau gitu. Saya harus punya buku planner atau minimal saya punya kalender 1 tahun. Dia bilang, dia ajarin begini, kamu plot dulu tanggal-tanggal yang penting buat keluarga. Karena kita pasti mengutamakan keluarga dulu dong, ya kan? Masa kita sibuk kerja, keluarga ditinggalin gitu. Nanti malah yang ada mereka protes gitu. Jadi kita harus memplot dulu sesuatu yang penting dalam hidup kita dulu. Kayak misalnya tanggal ulang tahun keluarga atau apa, tanggal-tanggal yang tidak bisa diganggu untuk acara apapun gitu. Ya, itu diplot dulu sama kita ditandain. Jadi di tanggal-tanggal itu jangan diisi jadwal gitu. Misalnya mau jadwal GM kek, mau jadwal apa kek, ya tanggal-tanggal itu bisa di skip karena sudah kita plot dulu kayak gitu. Terus tanggal merah nasional, misalnya tanggal hari libur, itu juga kita plot. Jadi diajarinya kayak gitu mulai dari tanggal
libur, tanggal ini, jadi di-plot time management-nya gitu ya, per hari gitu. Jadi kita setelah itu kita bisa lihat, oh berarti dalam 1 tahun kita bisa efektif di tanggal-tanggal yang di luar itu, gitu. Di tanggal-tanggal yang di luar tanggal-tanggal yang sudah kita plot, gitu. Nah, di tanggal-tanggal itu baru kita bikin susun yang namanya jadwal. Seperti yang tadi, jadi di buku ini misalnya ada jadwal nih kayak sekarang, oh saya pengen bikin GM hari ini gitu, hari Jumat. Ini hari apa sih? Ini hari Sabtu ya ini mah ya. Ini hari Sabtu ya. Iya iya. Iya. Jadi kayak saya bilang, oh saya mau bikin jadwal GM hari ini. Terus nanti tanggal berapa lagi saya mau bikin jadwal GM lagi, plot lagi gitu. Ini baru ngomongin GM. Terus nanti setiap hari kita tulis, misalnya hari apa ada mau menghubungi siapa, catat aja namanya gitu. Orang baru gitu, kayak misalnya nih ya, di yang bulanan ya, saya sih ada rencananya mau kayak gini, siapa tahu teman-teman mau ngikutin gitu ya. Jadi kita bisa selaras ngerjainnya bareng-bareng gitu ya, sama-sama belajar. Saya juga belum pernah nih kayak begini-begini, ya ampun ya ribet banget hidup ya. Tapi ya udahlah, karena katanya orang sukses tidak pernah nggak punya jadwal, jadi saya mau karena saya mau sukses saya harus punya jadwal. Ya, jadi kayak gini nih, misalnya goalnya, misalnya saya goalnya bulan ini goal saya harus tembus tiket kesekian, misalnya gitu ya. Saya pengen selesai tiket di bulan ini 2 tiket misalnya gitu. Terus dia ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini saya akan tulis langkah-langkah saya yang global. Misalnya, saya harus menghubungi orang baru. Kalau leader kan dia kan boleh follow up member, boleh hubungi orang baru kan. Tapi tetap harus ada menghubungi orang barunya, jangan nggak ada sama sekali dalam sebulan gitu ya. Jadi kayak misalnya dalam bulan Januari saya harus menghubungi orang baru, nawarin orang baru, ngobrol sama orang baru itu misalnya 10 orang sebulan. Misalnya gitu. Nah, terus nanti di tanggal-tanggal yang harian, kita plot, kita mau menghubungi orang-orang itu di hari apa. Misalkan di hari mana, di hari mana, di hari mana, kita tulis namanya gitu. Gitu ya, misalnya pengen menghubungi orang baru 10. Terus misalnya nanti pengen follow up member kedalaman. Apalagi yang udah punya yang leader yang udah punya banyak member ya. Makanya hari ini kan saya ngajakin GM itu untuk member yang sudah punya untuk leader-leader yang sudah punya member minimal 10 di bawahnya gitu ya. Jadi ada perencanaan misalnya mau follow up member si A, si B gitu, mau follow up berapa member dalam bulan ini. Misalnya gitu. Misalkan mau ngobrol sama orang baru 10, mau follow up member 20 misalnya. Karena follow up member itu lebih gampang ya daripada kita ketemu orang baru kan. Gitu. Terus misalnya pengen apa ya kayak semacam kalau saya pribadi gini karena saya member udah ribuan, di dalam-dalam itu ada yang sama sekali tidak pernah terjangkau. Jadi ada yang kelewat sama sekali karena dia cuma user gitu loh dan malahan belinya jarang-jarang gitu. Nah, itu orang-orang yang kayak gitu juga harus kita mulai bangun lagi hubungan gitu loh. Jadi kayak ngobrol lagi basa-basi gitu kan. Ya, misalnya tulis lagi saya pengen apa sih maksudnya eh cari kedalaman saya 1 bulan ini saya pengen ada cari kedalaman 10 orang lagi misalnya kayak gitulah. Jadi kalau yang tadi follow up member yaitu member-member yang masih aktif, kadang-kadang masih suka order. Nah ini yang 10 benar-benar yang terakhir ini sama sekali yang nggak pernah order lagi. Tapi dia sudah terdaftar member, bahkan kadang-kadang kita lupa dia ada member di mana ya, tapi ingat deh dia udah pernah member di saya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi dibikin lebih detail lagi untuk perencanaan kita gitu ya. Nanti tanggal nama-namanya barulah ditulis di dalam yang kotak ini, yang setiap tanggal ini loh kita bikin gitu ya. Terus untuk teman-teman yang sudah ya di meeting ini kan rata-rata banyaknya udah membernya udah banyak ya. Ada yang malahan ini mayoritas Ruby gitu ya, mayoritas Ruby, sebagian ada yang membernya mungkin ada sekitar 10 atau berapa di bawahnya gitu ya. Atau mungkin ada juga member yang belum aktif di bawahnya gitu. Nggak apa-apa, cuman kalau untuk Ruby ke atas, kayaknya kalau yang harus diperbaiki dalam tahun ini, ya saya juga sama-sama kita masih memperbaiki juga ya, sama-sama ya. Jadi kalau Ruby itu, kalau teman-teman lihat di web, dia ada yang namanya to-do list Ruby. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Ruby.
Kalau member biasa belum jadi Ruby, ada tulisan apa yang harus dilakukan oleh seorang victorious person, gitu kan. Nah, itu beda loh yang harus dilakukan, gitu. Jadi kalau Ruby, jangan lupa bahwa kita ini punya tim, gitu. Saya juga belajar sih, saya ini bukan tipe orang yang pemerhati sebetulnya gitu ya, bukan tipe orang yang terlalu perhatian, mikirin sekitar gitu ya. Eee, Malah kadang-kadang lupa sama lingkungan gitu, karena terlalu asik sendiri gitu ya. Kadang-kadang kumat gitu, eee, ya pokoknya bukan tipe yang terlalu peduli lah, intinya gitu ya. Cuman ternyata setelah jadi leader, kita harus belajar berubah gitu, belajar lebih mempedulikan, member-member kita gitu. Kalau untuk Ruby mungkin harus kasih perhatian lebih buat teman-teman yang, trip achiever misalnya gitu ya. Trip achiever atau misalnya, eee, yang udah punya membernya udah lebih dari 7 misalnya gitu, atau misalnya punya 7 ID atau lebih gitu. Jadi kita kasih klasifikasi gitu, kita mau, kasih perhatian sama yang mana gitu ya, kayak semacam kasih award ya, kita kasih kayak perhatian lebih lah gitu. Yang kayak gitu-gitu hal-hal kecil aja sih, nggak usah yang mahal-mahal atau nggak usah yang terlalu gimana, tapi yang sederhana aja gitu ya. Belajar belajar untuk lebih memperhatikan bawah, karena kemarin dalam, training-nya James gue juga dia ada bilang begini, "Kalau kamu pengen apa sih kemarin dia nulisnya gimana? Oh, kalau kamu ingin membuat orang bersedia melakukan apa yang kita suruh, sebelumnya kita harus memberikan dulu sama dia gitu loh. Jadi kitanya dulu yang harus mengambil hati dia gitu loh. Kalau kamu pengen tim kamu jalan, kamunya dulu yang harus memberikan perhatian lebih dulu sama mereka gitu loh. Terus, eee, banyak sih orang-orang yang ngomong ya maksudnya banyak, leader-leader yang ngomong, "Aduh saya kok member nggak jalan-jalan ya?" Gitu ya, "Kenapa?" Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, teman-teman sudah bisa jadi penopang belum buat diri sendiri? Gitu. Kalau teman-teman aja untuk menjaga mood diri sendiri, untuk menjaga semangat sendiri aja susah, belum bisa gitu ya. Jadi teman-teman tuh belum bisa diandalkan bahkan untuk teman-teman sendiri gitu loh, untuk diri sendiri aja belum bisa gitu loh. Belum tahan mental, masih masih baperan, masih masih kesel-keselan, masih belum bisa mengendalikan emosi. Kalau teman-teman sendiri aja belum berhasil mengalahkan diri sendiri, bagaimana teman-teman mau dikasih tim yang besar, gitu. Karena dikasih tim yang besar itu bukan cuman enaknya doang loh. Punya tim besar itu masalahnya macem-macem, gitu. Teman-teman harus siap jadi penopang buat mereka. Jadi, sebelum teman-teman berhasil mengalahkan diri sendiri, ya jawabannya sudah bisa di ini kan, sudah bisa ditebak kan kenapa gitu. Karena ya mungkin kapasitas kita yang masih kurang gitu. Jadi, kitanya yang harus memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kayak masalah indenan ya sekarang ya, luar biasa kan ya. Yang komplain udah nggak tahu berapa banyak ya. Kalau ke Ruby yang komplain berapa sehari? Aduh kalau ke stokis puluhan cuy, sehari loh. Kadang-kadang belasan, kalau lagi nyantai ya belasan nih, lagi libur gini kan orang-orang lagi pada liburan ya, adem ayem. Nanti begitu udah masuk hari kerja, oh my god, itu yang nanya sehari berapa tahu nggak? Banyak banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ditanya sama 5, 10 orang aja udah stres, bagaimana judulnya? Bagaimana mau jadi stokis, Nak? Susah hidupnya nanti. Cepet tua nanti. Ya, makanya, apa ya, maksudnya kitanya sendiri yang harus memperkuat mental kitanya dulu gitu, kalau mau diberi sesuatu yang lebih gitu ya. Itu nanti, nggak usah pusing, itu nanti akan datang dengan sendirinya pada saat kita siap. Karena itu yang saya alamin gitu. Kalau mau ngomong apa yang teman-teman alamin saat ini nih ya, ditanya terus sama orang-orang tertentu misalnya gitu, terus kesel, kitanya jadi dongkol gitu. Saya pernah kayak gitu. Dulu waktu zaman-zamannya, apa tuh yang inden lama banget? Bioglas pernah inden lama banget. Terus Aura Aura pernah inden lama banget. Ya ampun itu ditanya-tanya ya, sampai dikira kita nipu itu ada loh. Dan saya dulu masih kesel kayak begitu. Saya dulu masih kesel, saya sampai
Ya maksudnya saya juga ke Betty pun saya bilang begitu, "Aduh Bet, gue mesti jawab apa lagi sama mereka, ya ampun gue udah dikira nipu, mereka udah bayar 3 juta, barangnya nggak datang-datang," gitu kan. Gue mesti ngomong apa, ini kok perusahaan besar kok kayak gini sih, gitu-gitu ya. Pokoknya gue juga sama gitu, gue juga marah-marah gitu ya. Ya sampai sampai saat ini pada akhirnya gue lempeng, mau ditanya sama puluhan orang pun gue lempeng, udah datar, sama sekali nggak ada kesel, sama sekali nggak ada meragukan MCI, sama sekali nggak ada kesel, ya pokoknya nggak ada lah, sama sekali udah nggak ada bete, nggak ada apa, biasa aja lempeng, datar gitu ya. Ya itu karena gue sudah siap untuk itu gitu loh. Makanya, teman-teman juga nggak usah khawatir, nanti teman-teman akan punya tim yang besar ketika teman-teman sudah siap secara mental, bukan cuma terima yang bagusnya aja, tapi juga harus bersedia terima yang jelek-jeleknya ketika teman-teman punya tim yang besar, gitu, ya. Nah, terus, eee, itu tentang, manajemen waktu, ya. Nah, terus, waktu itu diajarin juga, kita juga harus, apa sih, jadi kayak semacam keuangannya juga harus diatur gitu, karena bisnis kita ini berhubungan dengan uang juga gitu kan. Kita juga berhubungan dengan uang. Nah, kita juga harus mengatur bukan cuma waktu, tapi juga kita harus mengatur secara keuangan gitu. Karena kita ngerjain apapun, itu kalau tidak menghasilkan uang mungkin kita semangatnya juga ya gimana gitu ya. Biar bagaimanapun kan orang kan hidup kan juga butuh makan, kita juga butuh materi, meskipun itu bukan jadi hal yang utama gitu. Tapi dalam kita menjalankan bisnis ini kita harus mengatur keuangan dengan baik gitu, supaya bonusnya kerasa, supaya bonusnya kelihatan gitu. Jadi kita tahu apa sih yang kita kerjakan, buat apa sih kita mengerjakan ini gitu ya. Jadi supaya jangan mikirnya, kok gue perasaan ngejalanin ini tapi nggak menghasilkan, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita juga tahu uangnya kemana gitu ya. Jadi waktu saya dengar dari, V-Class itu saya juga mikir, "Oh iya ya, betul ya, memang iya." Kayak misalnya kalau cash reward itu dialokasikan kemana gitu ya. Memang untuk awal-awal, untuk teman-teman di sini ya, mayoritas kan ruby ya, mayoritas ruby, biasanya dapat cash reward itu ya belum terlalu banyak. Mungkin 2 3 1 periode gitu ya, dalam 4 bulan, 2 3. Memang, bisa dibilang kalau untuk merasakan hasilnya mungkin belum terlalu gimana lah ya, gitu ya. Tapi udah kerasa ada gitu ya, selain bonus harian, udah kerasa ada dari cash reward ya. Nah, itu cash reward itu teman-teman harus alokasikan dulu, yang pertama disisihkan untuk investasi ke bisnis kita. Karena bisnis kita nih, apa ya, bisa dibilang namanya bisnis harus ada investasinya, gitu loh. Seperti yang sudah teman-teman lakukan selama ini kan, kayak misalnya, berani nyetok barang dulu gitu ya, malahan ada yang udah kayak substokis, stoknya banyak banget, nyengir tuh orangnya kan, ya kan? Ya, jadi memang harus berani gitu loh. Jadi pada saat kita dapat hasil, itu kita untuk sekelas Ruby, untuk sekelas leader-leader seperti teman-teman ya, yang, belum sampai ke Emerald, belum sampai ke Diamond, itu apa yang kita dapat, mau itu bonus, mau itu cash reward, itu masih harus dialokasikan sebagian untuk berinvestasi ke bisnis MCI-nya lagi. Jadi kayak misalnya buka cicilan ya kan, kalau buka cicilan teman-teman otomatis akan ini kan, keluarin modal toh gitu ya. Terus, ya itu nyetok barang, terus, apa sih, mem-backup downline yang mau buka cicilan. Jadi kadang-kadang ada member-member baru yang pengen buka cicilan tapi dia nggak ada dana, karena namanya juga member baru ya, kan belum ngerasain bonus apapun gitu. Mereka nggak punya modalnya untuk itu. Nah, itu kita backup gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan dulu gitu. Cuman memang backup juga ya pilih-pilih lah ya. Jangan semuanya gila. Kalau kayak saya member saya udah udah 5 ribuan gitu, kalau di backup semua ambiar kan hidupnya gitu ya. Jadi sampai sekarang aku nggak bakal merasakan apapun juga. Uangnya habis saudara-saudara. Ada di luar gitu. Ya, jadi tetap dengan ini, tetap dengan perencanaan yang baik, tetap dengan perhitungan yang baik gitu. Tapi ya itulah salah satu bentuknya kita
menginvestasikan apa yang kita dapat ke bisnis MCI. Nanti untuk sekelas saya yang sudah Emerald, kemarin waktu saya jadi substokis, itu pendapatan yang saya dapat saya juga alokasikan lagi untuk ke substokis gitu. Jadi ada deposit, terus sama ada stok, pasti barang harus lebih banyak kan daripada member gitu ya. Nah, untuk sekarang saya jadi stokis pun ya bonus yang saya dapatkan pun ada juga yang saya alokasikan untuk membangun bisnis MCI. Saya deposit lebih banyak lagi untuk stokis gitu. Deposit lebih banyak lagi untuk stokis dan saya stok lebih banyak lagi barang supaya member nggak susah nyari gitu ya. Meskipun sampai sekarang saya masih tetap menyesuaikan sih. Saya jadi stokis itu baru dari Agustus sampai sekarang berarti udah sekitar Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. 5 bulan saya masih menyesuaikan loh. Padahal apa ya, maksudnya kuantitas barang saya udah tambahin gitu. Saya udah tambahin tetap tapi kurang-kurang terus gitu. Karena ternyata memang jadi stokis tuh apa sih, permintaan barang itu nggak bisa diprediksi gitu. Kalau dari tim sendiri kan bisa keprediksi ya. Oh, seleranya tim saya mah yang laku ini nih, udah kelihatan kan. Jadi yang stok mesti banyak yang mana. Tapi kalau udah jadi stokis itu stok apa sih, maksudnya nggak bisa diprediksi karena yang beli bisa dari segala macam jaringan gitu loh. Jadi seleranya beda-beda gitu. Mungkin kalau buat jaringan saya yang ini nggak kurang bagus tapi buat jaringan yang lain ternyata itu diburu banget gitu loh. Jadi ya saya juga masih menyesuaikan sih, 5 bulan ini pun masih menyesuaikan. Aduh, gue harus stok berapa ya buat barang yang ini, buat barang yang itu gitu kan. Harus dikalkulasi juga gitu. Nah, itu teman-teman juga sudah harus belajar mulai lakukan mulai dari sekarang ya. Karena teman-teman kan udah bisa dibilang ID-nya udah banyak gitu loh. ID udah banyak, member udah lumayan. Ya, teman-teman harus mulai belajar manajemen keuangan teman-teman, sebagian disisihkan untuk investasi ke bisnis kita sendiri gitu. Ya memang waktu awal-awal sih bisa dibilang waktu selevel teman-teman, saya juga apa ya, kayaknya selama beberapa tahun saya ngerasa belum punya apa-apa gitu loh. Saya ngerasa belum dapat apa-apa, kayaknya kok nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi ternyata di tahun-tahun berikutnya baru kerasa gitu. Oh iya, kerasa ada lebihnya lah gitu. Ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk malam ini itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi biar kita sama-sama punya plan yang lebih punya plan yang lebih terstruktur, punya plan manajemen waktu iya, manajemen keuangan juga iya gitu. Ada teman-teman yang mau sharing nggak? Siapa tahu teman-teman ada yang mau sharing juga tentang manajemen waktu, manajemen keuangan, atau ada yang mau ditanya, ada yang mau curhat. Siapa tahu mau ngeluarin unek-unek gitu ya. Ada nggak? Udah, buka lagi suaranya. Saya sepi deh ngomong sendiri. Seriusan. Bentar ya, bisa nggak sih sama gue nggak di-unmute lagi? Kayaknya harus di-unmute sendiri deh. Udah di-unmute aja sendiri. Udah. Nah, ada yang mau ngobrol nggak? Apa kayak gitu? Mungkin Ya. kalau tadi si Sela bilang katanya kan seukur lebih belum bisa menikmati hasil ya. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi belum terlalu banyak lah. Nah, memang belum terlalu banyak sih, tapi kalau kalau saya boleh ngomong ya, maksudnya kalau misalnya kita itu dari kalangan yang biasa-biasa dalam arti bukan dari orang yang ada tadinya, terus ada di Ruby, contohnya saya kayak gini, dari yang nol banget, kemudian jadi Ruby itu memang udah berasa banget gitu loh. Karena ya mungkin karena saya beruntung aja dalam arti beruntung itu gimana ya, waktu itu memang udah diajarin sama si Sela untuk manage keuangan yang didapatkan waktu itu, saya ingat betul waktu itu habis pulang apa gitu, pokoknya ada di mobil si Sela. Itu Sela kasih tahu bahwa di perempatan Tegalega tempatnya. Ya
pun I lupa. Stella tuh kasih contoh, misalnya kalau misalnya bonus harian masuknya ke sini katanya. Uang trip masuknya ke sini gitu kan. Apalagi dari setiap bulan tuh harus sisihin segini buat ini, buat itu, buat ini. Terus setiap walaupun downline nggak ada yang ikut, saya tetap ikut gitu kan. 1 atau 2 itu ikut. Itu untuk apa? Modal sebetulnya. Nah, saya berusaha ikutin itu, bikin 2 rekening tabungan terpisah. Jadi dari MCI sama saya harus dipindahin lagi ke rekening MCI sendiri gitu, yang untuk operasional MCI gitu. Nah, kalau saya sih kerasanya sekarang barang saya ada, ya memang nggak banyak-banyak banget kayak stokis gitu ya. Udah jadi kayak substokis sudah. Uang ada kemarin, kalau sekarang mah habis. Habis buat renovasi rumah. Jadi 2 tahun saya fokus di MCI itu hasilnya ya renovasi rumah sama 1 buah toko, walaupun toko itu masih ada hutang di mana-mana, tapi kan maksudnya kan itu utang dagang ya, maksudnya beda lagi gitu loh. Untuk pembukaan toko itu awal memang pakai uang MCI gitu loh. Jadi kalau saya pikir kalau memang ada banyak orang yang bilang, MCI mah ada waktunya nanti juga bisa habis gitu. Maksudnya apa sih, orang bilang tuh sering saya kebetulan saya lagi di prospek sama orang AFC itu ya. Dia bilang, masa kamu di MCI itu udah habis, buktinya dari 3 tiket sekarang cuma dapat 1 gitu kan. Saya bilang, bukan masanya habis, kata saya tuh gitu. Ini itu ibarat kayak ujian naik kelas gitu loh. Kadang-kadang itu kita harus mundur 1 langkah untuk kita bisa maju beberapa langkah, saya bilang gitu. Dan kemarin saya bilang sama orang itu bahwa MCI itu bukan, kalau buat saya pribadi itu bukan bukan bisnis, bukan pekerjaan, bukan, tapi hidup. Jadi saya harus terus berjuang buat dapetin kembali apa yang prestasi yang sudah saya dapetin. Kira-kira kayak gitu. Kalau menurut saya sih, maksudnya kalau memang selama kita mau berjuang, selama kita mau berusaha, pasti bisa ngerasain hasilnya gitu lah. Asal manage gitu. Iya betul. Dan bertahan lebih lama ya dalam keadaan apapun gitu. Karena memang kayak saya sampai ke sini juga, kalau dulu pas lagi zaman inden banyak itu ya, pas zaman inden bioglas yang wah sampai gue disangka nipu segala macam itu, terus kalau gue pada saat itu menghilang, ya nggak akan ada gue sampai hari ini kan gitu. Jadi sebenarnya hasil yang saya rasakan hari ini adalah karena saya bertahan aja gitu loh. Mau badai topan kek gitu kan, ya pokoknya gue tetap ada di sini gitu. Nah kayak gitu sebetulnya sih hanya karena itu gitu. Dan ya sekarang sejak kemarin si James gue itu kasih materi, jadi berpikir berarti gue harus lebih terstruktur lagi kalau pengen jangan cuma sekedar bertahan gitu ya, jadi harus meningkat gitu ya, kitanya yang harus improve diri gitu lebih lagi gitu. Karena memang kalau tanpa jadwal sih terus terang males gitu, kadang-kadang ada mood-moodnya gitu, ada moodnya males juga gitu, ya bosen kan lama-lama. Bayangin aja berapa tahun kita tuh kayak begini gitu ya, berapa tahun kita terus promosi, disuruh posting sehari 10, memang pada akhirnya sih udah jadi kebiasaan sih gitu ya. Tapi kan ada masa-masa pada saat kita lagi mood-nya lagi nggak bagus, bener kan, teman-teman juga ngerasain hal yang sama kan, bosen gitu, ada jenuhnya gitu. Ya mungkin dengan adanya jadwal kita bisa lebih terarah gitu. Kalaupun kita lagi mood-nya nggak bagus, kalaupun kita lagi kebetulan lagi melenceng gitu ya, untuk baliknya tuh lebih cepat gitu loh. Jadi jangan kelamaan gitu, kayak sekarang ini kan lagi masa pandemi, pasti teman-teman juga di bawahnya adalah beberapa orang yang ngomong, aduh keadaan lagi susah, ntar aja deh gitu. Jadi sekarang saya banting setir dulu, jualan yang lain-lain dulu, misalnya jualan baju jualan makanan gitu ya. Mungkin ada gitu downline-nya teman-teman juga gitu. Karena
mikirnya yang penting apa dulu aja yang cepet jadi duit gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak begitu-begitu tuh kalau kita punya jadwal, kita punya rencana, mungkin kita akan lebih gampang untuk balik ke relnya kita gitu, akan lebih cepat gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau sharing? Atau misalnya mau sharing apa yang udah teman-teman lakukan saat ini, mau berbagi misalnya time management yang teman-teman udah buat ada nggak? Atau misalnya apa sih jadi kayak manajemen keuangan teman-teman yang udah dibuat sekarang ada nggak gitu? Atau belum pernah ngerjain? Belum ya? Kayaknya belum sampai segitunya ya. Iya sih sama, kalau uang sih saya juga masih global aja lah. Time management baru mau nyoba sekarang ya kan, jadi kan kita ngerjainnya sama-sama gitu. Kalau teman-teman nggak mau beli ya bikin aja kayak tadi kotak-kotak yang tadi. Nanti kalau teman-teman bingung, minta saya fotoin aja nih agenda ini. Jadi nanti formatnya kan kelihatan jelas gitu kan. Gitu. Jangan difotoin, Sel. Apa? Bagiin aja. Dibuatin? Pale lu. Jangan dibuatin, dibeliin maksudnya. Boleh coba tolong online shop mana itu belinya? Oh, nanti gue kirim link Shopee-nya ya. Biasanya gue paling demen bikin beli-beli agenda begituan. Lucu ya? Lucu kan? Nah, itu udah warna-warni lagi. Terus yang tiap bulan, yang kolom tiap bulannya itu yang gede-gede yang... Iya. Bagus jadi tuh hari warna-warni. ini, enggak, kalau gue kayaknya bukan hari ini ketemu siapa, kayaknya hari ini makan apa, dihitung berapa kalorinya. Bukannya begitu, Yohan? Bener-bener, itu juga. Tobat, Iya, tobat. Hari ini Tobat, tobat. nanti kuliner di mana yang buy one get one. Enggak, bener-bener. Nah, itu ada dalam salah satu resolusi saya tahun ini loh. Emang Jadi, betul, bagus kayak gitu. Jadi si 1 bulan tuh kotaknya gede-gede gitu. Jadi kan emang semua ibaratnya ya ketemu orang lah, ya follow up siapa, jadi numpluk di 1 tanggal itu kan. Ibaratnya iya, jadi sekalian. di blok sama orang, nagih cicilan harrese ya, Yohan ya. Pokoknya semua campur aduk di situ. Iya benar. Jadi, kenapa yuk? Lagi gue yang kemana nih? Iya, jadi itu tadi yang kayak itu yang berat badan juga itu ada loh. Berat badan itu ada dalam rencana gue tahun ini. Terus sama memulai hidup sehat, olahraga, kalau enggak dijadwalin lupa loh beneran. Kalau nggak dijadwalin tuh males. Kalau udah berhenti sebentar tuh males loh. Cuman sosin gue mentok ya, aduh ampun harus pakai apa lagi? Olahraga, nah mau nggak mau harus olahraga. Ya, tapi Tegalega ditutup untuk sementara sampai nggak tahu kapan. Naik sepeda, nak. Lo tahu sendiri gue kagak bisa naik sepeda. Belajar, nak. Kan motor juga dulu belajar. Iya, sepeda sapi yang rumah Sela gue pinjem dulu deh. Dodol. Mau tanya, ada nggak downline gitu ya? Maksudnya meskipun udah banyak member di bawah kita, terus kebanyakan si member itu tuh pengusaha yang ibaratnya ibaratnya bonus 200-700 ribu mah biasa lah buat dia, karena mungkin dari dia buka toko atau punya usaha sampingan pun ya udah dapat berlebih gitu kan. Maksudnya kayak gue sendiri kan jujur downline ada banyak, tapi ya nggak ada yang gerak gitu kan, karena ya begitulah, punya toko tekstil lah, punya inilah, punya itu, punya jadi bandar ayam lah, segala macam yang ibaratnya dia per hari pun kan, kalau kita kan kadang selalu mengiming-imingnya lumayan loh bonusnya begitu, dan mereka tuh cuma ketawanya cuma hehe gitu ya mungkin dalam hati dia, gua sehari juga dapatnya lebih dari itu bu, gitu mungkin ya. Nah yang kayak gitu ya pasti kalau ingat kata-kata leader kan, ya udah jangan fokus sama yang nggak mau jalan kan gitu kan. Tapi
ada nggak sih kiat-kiat, maksudnya dari segi bonus mah kita udah nggak bisa lah ya, maksudnya mengiming-imingi mereka bonus yang sekian, tapi ada kiat-kiat nggak biar mereka tuh seenggaknya mau mencoba untuk menawarkan lah gitu. Karena kayaknya kelihatannya mereka coba nawarin, tapi nawarinnya tuh yang kalau pas dia ketemu teman yang emang ada keluhan sakit aja gitu, bukan yang kalau kita kan ibaratnya kita sih udah di brainwash tuh nggak, begitu kita ketemu orang kerjain apa kalau langsung kan kita siap berkuar-kuar, kita MC bla 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 langsung nyerocos, dia cuma nanya satu kalimat kita langsung puluhan kalimat gitu kan. Kata-kata yang ditunggu ya Nak itu ya. Ya, Itu kata-kata yang ditunggu. pengennya mancing gitu ya, mancing orang itu buat nanya sekarang ngerjain apa langsung gitu ya. Langsung dari satu kalimat kita budal semua gitu ya. Cuman kan ada downline-nya, gue udah bilang coba tawarin, iya ntar kalau ketemu lah, ya ketemunya kalau gimana ketemu gitu ya, sedangkan dia diem lagi PSBB diem di rumah, ya kapan ketemunya gitu kan. Ini ada kiat-kiat nggak sih dari teman-teman yang oke lah dari segi bonus nggak bisa kita mancing dari segi bonus, tapi apa ya maksudnya buat ngajak mereka tuh hayu coba deh tawarin atau apa gitu. Ada nggak atau nggak ada nggak punya downline yang memang dari segi keuangan nggak kekurangan gitu, jadi untuk diiming-imingi bonus yang begitu buat mereka sih ibaratnya ya begitu mereka bangun juga ya gitu kan, sehari bisa dapat gitu ya. Gitu. Oh, Pengen tahu aja ada nggak dari punya teman-teman downline yang kayak lain gitu, ada nggak? atau nggak punya kiat-kiat atau nggak apalah gitu. Karena downline saya tuh zombie semua ya, putar tidur. Jadi ya mau dikelek-kelek gimana juga nagen gitu. Sasa tahu kan arti kata nagen, Sa? Iya, kalau kata Civivi tuh ada tuh. Civivi bilang masuknya dari ini aja, katanya dari segi membantu orang hidup sehat, tapi dengan cara yang lebih alami, nggak terlalu banyak obat-obatan. Itu dari Civivi. Kalau dari gua gini, gua pernah dengar dari timnya Karlin. Timnya Karlin itu mayoritas banyaknya orang berada gitu kan. Pak Harto juga dulu dia bilang begini, karena Pak Harto juga donanya rata-rata kan orang berduit lah, ada lah ya, ada uang gitu. Tapi kok mereka masih mau jalanin. Nah, kalau mereka lebih disentuhnya bukan ke bonus, jadi mereka disentuhnya lebih ke kita niatnya nolong orang, apalagi kalau downline lo, nah berduit kan, tapi dia merasakan juga lo manfaat si produknya gitu loh. Jadi apa salahnya kalau kita berbagi sama orang gitu? Karena kalau kita tidak berbagi justru kita yang dosa gitu. Kita tahu punya ada produk kesehatan bagus buat kesehatan kita, nggak ngasih tahu orang gitu. Kayak pelit banget sih sama ilmu gitu loh. Kayak pelit banget sih sama info bagus. Nah kayak gitu kan nggak ada salahnya Bun gitu kalau misalnya kita nolongin orang gitu ya, berbagi informasi doang gitu. Karena kita sendiri kan merasakan loh manfaatnya gitu. Malahan Pak Harto pernah punya cerita kayak gini. Awalnya tuh dia kan nggak mau ya terima bonusnya karena dia ada perasaan apa sih, jadi kayak ya itu kayak tadi Cifoni bilang kayak aji mumpung sama orang sakit gitu loh, mereka beli dan kita dapat bonus gitu ya, nggak enak gitu loh, ada perasaan begitu. Tapi kenapa pada akhirnya dia malah jalan dan berkembang gitu kan, sampai sekarang udah diamond toh istri anaknya gitu ya, udah jadi substokis, diamond apa sih, emerald ya kalau nggak salah, emerald. Nah dan udah jadi substokis. Itu akhirnya dia berjalan itu karena waktu itu Karlin atau David dia bilang begini, kalau gitu kita jangan lihat dari segi keuangannya. Kalau misalnya Bapak merasa nggak enak menerima bonus dari mereka, kalau gitu Bapak kumpulin bonusnya, kumpulkan bonus yang Bapak dapat, kemudian Bapak bisa menyumbangkan, diamalin gitu, tau nggak? Misalnya ya itu dengan cara kalau ada orang sakit dia kasih bioglas. Dari bonus itu dia beliin lagi produk-produk kesehatan yang bisa membantu orang lain gitu. Kayak misalnya dibeliin apa dikasih ke orang yang sakit. Terus kayak dia kan sampai sekarang juga masih waktu masih hidup kan dia bikinin air galon kan. Terus orang bebas ngambil. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dia amalkan gitu loh. Dia amalkan si bonusnya untuk membantu orang lain gitu. Kalau waktu itu Pak Harto kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin
kalau punya downline yang berduit ya bisa lebih disentuh ke situ gitu. Anggap aja beramal gitu. Apalagi kalau untuk mayoritas yang muslim kan kalau beramal kan bagus ya, apa sih itu namanya ya? Kan ada zakat apalah gitu yang kayak gitu-gitu. Ya kan Cuman kayak kadang kalau menabung misal, buat masuk surga. cuman kadang kalau ya sih benar kalau misalnya nggak dari sistem bonus, cuman namanya orang berduit kayaknya kayak gengsi juga kali ya nawar-nawarin yang begituan kan. Ada lah, Enggak, maksudnya jadi nggak minimal dia cerita lah, minimal dia cerita kalau dia merasakan produknya. Jadi lu menekankannya begini, kita jangan bohong bun gitu ya, jangan bohong. Maksudnya apapun yang lo rasakan ceritain gitu. Kalau memang lo merasakan manfaatnya, ya ceritain, jangan dilebih-lebihin gitu. Jadi kita nggak ada niat untuk bohong juga, niatnya cuma bantu aja, kasih informasi gitu, sesuai apa yang kita rasain gitu. Nanti auranya Baiklah. nyampe kok, tulus atau enggak gitu kan. Iya. Gitu. Ada lagi nggak yang lain? Downline Kudus itu kan dekan ya. Nah, Ya. Kenapa? Downline dulu ada yang sekarang ada downline yang di Kudus itu dekan. Dekan itu dulu sempat tidak mau ID-nya ya lah ya. Iya. Ya. Itu sampai pembelian kelima baru dia mau bikin ID. Nah, akhirnya memang sama dia dikirim di apa dari bonus-bonus itu. Jadi dia bagi-bagi kalung gitu loh, Nak. Ke orang-orang yang sakit gitu. Ya maksudnya ke saudaranya, ke orang ya terdekat istilahnya kayak gitu. Memang kebanyakan kalau gua mah memang kebanyakan kayak gitu juga. Jadi ada yang dekan yang istilahnya akhirnya dia berbagi gitu kan. Ada lagi yang anaknya orang kaya terus dia istilahnya masih nganggapnya itu MCI itu sebagai sampingan, tahu nggak? Jadi kalau pas ada orang yang mau nanya ya dijawab, kalau nggak nanya ya nggak akan dijawab gitu. Memang banyak sih kayak gitu. Jadi untuk paksa itu memang rada repot gitu. Tapi ya antepin aja pokoknya kalau misalnya dia ulang tahun atau apa ya kita harus kasih ini. Maksudnya kalau kado yang sih lebih lah ya. atau kasih kue. Ucapan. ya kadang tergantung sih kalau saya tergantung sih. Jangan gitu nanti. Tergantung downline-nya menyumbang poin berapa banyak ya sih. Sesuai. Nyumbang poin 1 ya kue cupcake lah ya. Kalau nyumbang poin di atas 5 langsung harvest gitu. Cifani nggak bisa ngomong liatin. Lain gitu kan. Ya minimal ada perhatiannya lah, ngucapin atau apalah. Baiklah. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang mau sharing nggak? Sa, kabarnya di Pekanbaru gimana, Sa? Sasa, ayo bersuara. Pekanbaru baik sih. Gimana kabarnya yang lain? Baik sih ya. Periode ini masih- mah bagus ya. Ini pada masih liburan, jadi nggak ikutan hari Iya. ini. Iya, Ada yang iya. kawannya datang, jadi pada liburan. Gue emang dadakan hari ini tuh. Kemarin baru bunyi. Di Tiba-tiba grup, jadi twing gua pikir, gitu. iya. Jadi gue pikir udahlah yang bisa aja gitu, sedikit banyak ya tetap jalan kan, namanya juga cuma ngobrol-ngobrol kan gitu. Gitu. Cuman kemarin sih ngintip-ngintip patroli jaringan di sana banyak yang udah beberapa orang tembus tapi belum jadi frame-nya ya. Kayaknya rusak ya. Iya, kayaknya hari ini nggak bisa sih. Iya, terus Dari ada yang kemarin mepet, udah beberapa orang ada yang mepet-mepet pula poinnya gitu kan. Ya bersyukur lah ya. Iya, bersyukur. Kayaknya periode ini lebih bagus dari yang periode kemarin lah, ada peningkatan. Iya, ya, Nah, lebih bersyukur bagus lah. Ya, masih ini juga. Iya. Tetap semangat bina hubungan sih. Kalau aku sekarang sih lebih ke bina hubungan dulu. Iya, benar. Banyak Yang bina penting hubungan. Berarti nunggu frame-nya Sasa ya, Sel? Ya, pokoknya termasuk yang mepet-mepet lah. yang tinggal di Amin gitu segera. Ya. Udah tinggal di toel dikit gitu ya, Sa? Atau udah ke Masih toel menunggu. hari ini?
Masih menunggu. Menunggu dia plung. Pelung apa itu, suara apa tuh Bunyinya pelung? kok kayak Kayaknya di Pekanbaru bukan di Toel, Sel, tapi di apa ya kok bunyi pelung kayak gitu. aduh. Iya. Ya sih, kita doain aja tahun 2021 lebih bagus lagi. Amin. Iya, kita coba Lebih inilah ya, normal. kita jadi sama-sama belajar ya. Jadi kemarin juga kan waktu di James gue itu kan ada dibilangin bahwa dalam tim itu si atas sama bawah harus sinkron dulu gitu loh. Maksudnya jangan sampai yang bawah merasa gue udah melakukan ini, kalau kata yang atas kayaknya yang lo kerjain masih salah deh. Kayak gitu ya. Jadi ya harus ini juga. Makanya hari ini saya bikin meeting untuk Ruby karena saya perhatiin untuk Ruby di tim saya itu kekurangannya ya itu mungkin masih belum tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang Ruby gitu. Jadi kayak membangun hubungan, terus kayak lebih kasih perhatian lebih buat trip achiever atau apa gitu ya. Mungkin ada yang masih lupa gitu. Karena dulu saya juga waktu jadi member ke Ruby itu saya masih lempeng loh. Saya ngerasa belum jadi leader gitu loh karena ya perasaan gue masih gitu-gitu aja gitu. Mungkin itu yang teman-teman alami saat ini yang dirasakan begitu gitu. Gue belum siapa-siapa gitu ya. Nah, mungkin itu yang ada di pikiran teman-teman gitu. Nah, tapi ternyata menjadi Ruby itu kita harus kasih perhatian lebih dulu sama orang, membangun hubungan baik dulu sama member-member kita gitu supaya mereka satu hari nanti jalan gitu. Kayak gitu. Terus kayak GM juga masih kurang banget. GM masih kurang banget sih gitu ya. Harusnya per tim gitu loh. Jadi timnya si misalnya Civani ada GM-nya sendiri, timnya si Yohan misalnya ada GM sendiri. Nah yang kayak gitu-gitu gitu loh. Itu masih kurang. Jadi komunikasi untuk kelompok kecilnya masih agak kurang gitu. Makanya itu yang harus di-maintain untuk 2021 dicoba dibuat jadwal gitu loh untuk yang kayak gitu-gitu. Nggak usah GM serius sih. Jadi kadang-kadang kita cuman ngumpul kalau misalnya nih si corona sudah lenyap gitu ya. Misalnya kita ngumpul cuman buat nyalon bareng yuk, misalnya gitu. Atau misalnya ngumpul cuman buat hangout bareng lah yuk gitu. Itu kan membangun hubungan juga kan gitu. Kita jadi lebih erat gitu hubungannya sama kelompok kecil kita gitu loh. Jangan sampai hubungan kita sama tim kita malah nggak deket gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Ya mungkin itu yang harus diimprove dari tim kita gitu. Termasuk saya pribadi, saya juga merasa saya sendiri GM aja kurang gitu loh. Saya sendiri aja merasa kurang gitu. Mungkin bangun hubungan bisa dibilang lumayan meskipun masih kurang. Tapi untuk GM saya sendiri mengakui ya iya masih kurang banget gitu. Karena saya nggak suka GM sebenarnya. Sukanya GM Apalagi yang kayak lain. begini, lewat Zoom gini, ini gue sedih banget tau nggak ngomong sendiri. Tingkatan GM buat saya lama grup makan. I feel you, Cisa. I feel you. Iya kan, bener kan gitu. Bosen gitu loh lama-lama kalau sering-sering GM online begini tuh bosen gitu, lebih enak ketemu gitu kan. Gitu. Makanya ya mudah-mudahan tahun depan coronanya udah agak berkurang atau setidaknya mungkin kalau kabur bener-bener enggak, tapi setidaknya berkurang lah ya gitu ya. Jadi kita bisa mempererat hubungan lagi, misalnya yuk kita ngeliwet bareng atau apa gitu kan. Hayu. Dodo lu udah langsung hayu aja. Jadi meskipun nggak ada rencana ngomongin MCI, nantinya di dalamnya pasti ngomongin MCI dah. Pasti akhirnya nanti curhat malah lebih curhat personal kalau menurut gua sih ya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah gitu nanti mungkin perlu ditambah gitu untuk periode tahun depan. Ya? Hah? Nggak ada suaranya sih. Ini ke Korea nggak jadi? Nggak tahu Korea kan bulan apa? Pasti di atas bulan Juli itu. Civan, Bulan promonya Juni aja belum beres, kayaknya ya. Civan. Ya kemarin dibilangnya kan Juni. Cuman Juni, kalau feeling ya. gua sih kayaknya bakalan sekitar September Oktober deh. Jadi kita pasti ada pakai hanbok lagi kayaknya kalau di bulan-bulan itu mah. Kayaknya ya. Autumn berarti ya, Mak ya? Iya, itu kan mau ke ini, mau ke bulan Mau musim ke dingin. Dingin. Iya.
pas enak-enaknya tuh Hawa. Lebih enak sih, ya sih. Hah? Lebih enak. Kalau bisa di Iya. bulan semi, musim semi ya, yang Iya. warnanya 3 warna itu, katanya cuma 3 minggu loh. Ya ampun, bagusnya. Itu Iya. fotogenik banget. Sasa udah langsung mikir mau foto-foto Iya. ya, Sa. Dia Jadi, udah kangen aku foto. pengen Udah Aku halu pikir di kan- belakang dia kira itu. Udah kangen foto-foto sama kangen nimbang koper ya. ya, Ingat banget sama Sasa, nimbang koper pakai yang digital. itu nggak boleh ketinggalan loh si gantungan itu. Itu ya, Soalnya dipinjam utuh dari dipinjam dari satu kamar ke kamar yang lain. Tenang, gue udah beli. Udah beli juga. Itu Ya penting sudah. banget itu. Bawaannya Iya. selalu berlebih-lebih, ya ampun. Ada yang masih mau ngomong nggak? Jumu udah berbayar ya, Mak ya? Tumben plong Bukan. terus. Ini Jadi, punya Civivi tahu. oh, Bibi. Oh iya. Ini punya Civivi, si Civivi tidak berbayar. Biasanya kalau Zoom dia yang jadi hostnya, cuman kali ini dia sedang ada di pantai. Lagi makan udang, telur asin, jadi nggak boleh dikasih lihat ke sini. Aduh, enaknya. Ya udah, Takut mentah kita tidak kirim online. BTW kita harus foto dulu ini, guys. Ayo. Coba Emang guys, bisa? foto dulu, Pak. Bisa dong, tinggal di screenshot. Mm-mm. Coba posenya MCI ya. Hela yang punya hela. Ya ampun. Yang masih ditutup dibuka ya, biar ada mukanya, oke? Siap ya? Ini ada beberapa layar. Layar pertama ya. Ya, satu layar pertama udah. Layar pertama siapa aja, Mak? Layar pertama Iya. Sasa, Hana, Yohan, Oh, aku. udah berarti. Terus layar kedua. Kalau mau ganti pose, Layar kedua, Apin, Ciyeyen, Sumi, Cisumi sama Cifani. Terus layar ketiga, tuh yang lagi makan udang nongol. Dasar, pas mau foto dia nongol itu. Layar ketiga, Civivi, Ciroida sama Cifoni. Tangannya tangan MCI, Civivi. guys. Udah telur asinnya fotoin si Vivi, aku padamu. Siap ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Ciroida. Apa kabar Ciroida? Ciroida itu nastarnya coba ya. Tolong rotinya Ciroida. Oke, thank you malam ini teman-teman curhat-curhatnya ya. Mudah-mudahan tahun 2021 lebih baik. Ya. Amin. Mudah-mudahan 2021 udah bisa terbang ke Pekanbaru. Yes, amin. Rokso, tapi mau rokso, Mak. Bisa nyampe nggak? Kejauhan Nggak ya? nyampe. Gue nanya sama siapa ya? Pokoknya waktu itu dikasih tahu, katanya Sumatera jalannya belum terlalu bagus dari sini. Jadi kalau sama Jawa kan bagus tuh. Kalau kita di Jawa kan udah bagus tuh tolnya. Oh, Nah, katanya kalau Sumatera mau roadshow itu mobilnya harus bener-bener ini karena jalannya nggak sebagus di Jawa katanya gitu. ya ampun. Janganlah. Jauh kan Makanya ya? jadi Pakai aku ngeri. motor aja, jangan pakai mobil. Lu kan baru sampai mana Sumateranya? Lu baru sampai Lampung kan? Ya. Iya, dari Baru Lampung sampai ke sananya itu masih lumayan itu. Ya ampun. Kan gue berencananya Asli- tadinya asli mau sampai pecinta Medan. pejuang. Ya ampun. Dari Pekanbaru nanti baru ke Medan baru cocok. Udah ada Iya, udah ada rencananya tolnya. dari Pekanbaru ke Medan, tapi ya ampun katanya jalannya jelek ya jauh udahlah. banget. Aduh. Iya, jangan dulu lah. Impian tuh touring ke Medan. Cuman kayaknya pulang dari Medan nggak akan bisa naik motor, langsung harus naik pesawat karena beban bertambah. Babang nggak akan sanggup. Bisa-bisa diturunin di sudah. tengah jalan. Lu mah tinggal Oke. aja di Medan lah. Jangan. Bahaya. Ya, bye-bye semuanya. Bye, semuanya, bye-bye. Thank you. Thank you. Bye, Anti. Bye-bye, Rere. Bye. Rere, dadah, See you Rere. besok. Kita mau liburan lagi besok. Ikut. Besok. Dah. Bye.